Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan, dan semua permasalahan mudah-mudahan segera dapat jalan keluarnya dengan baik, dan semoga semua kesulitan menjadi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, kita sekarang sedang berada di negara, ya, ngomong-ngomong tentang kesulitan, itu di negara yang serba sulit sekarang itu. Yang serba sulit itu, kalau dikatakan negara serba sulit, yang sulit itu penduduknya. Jadi penduduknya itu mendapatkan banyak sekali kesulitan, yang mana kesulitan itu apabila dia dikarenakan atau disebabkan secara adat begitu ya, oleh kesalahan sendiri, ya itu kita tidak bisa berbuat banyak ya, karena memang yang dibetulkan itu harus diri sendiri. Tetapi tatkala kesulitan yang didapat itu adalah akibat dari regulasi yang tidak benar, kepastian hukum yang tidak ada, kemudian stabilitas politik yang tidak menentu, dan kemudian juga pemerataan ekonomi yang tidak merata, ini ada andil dari pemerintah, mau tidak mau begitu ya. Dan pemerintah yang ada sekarang itu ya tidak bisa dilepaskan dari pemerintah-pemerintah yang sebelumnya, yang mana pemerintahan sebelumnya yaitu Jokowi, skandalnya itu banyak sekali. Nah, skandal yang sudah kita ketahui kalau kita ngobrolin Jokowi ya skandal ijazah palsu ya, karena itu yang rame. Saya mengharapkan ada perkara yang lebih besar lagi yang bisa masyarakat Indonesia itu bersatu lah ya, dalam setidaknya kalaupun tidak bisa diperbaiki apa yang sudah dirusak oleh Jokowi itu, setidaknya dalam mengadili yang bersangkutan. Karena yaitu daya rusaknya itu sudah terlihat besar sekali ya, daya rusaknya, dan kita rasakan semua. Mau tidak mau ya, kita jalan-jalan ke pasar begitu, pasar tidak terlalu ramai, yang ramai sama MBG sekarang itu. Kita jalan-jalan ke pasar tradisional ya, atau ke jajanan-jajanan lokal itu, coba lihat sekarang itu, mungkin ini rasio yang berjualan dengan yang jajan itu masih banyakkan yang jajan, masih banyakkan yang berjualan sekarang itu rasionya, sepertinya begitu ya. Ya sulit lah. Nah, kita sekarang akan melihat ya kisruh ya, antara Jokowi dengan orang-orang yang anti terhadap Jokowi, yaitu yang diwakili oleh RRT, yang mana kemarin Egy Sujana kan masih itu berada di barisan Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi sekarang kan sudah tidak begitu, dengan narasi diberi SP3 dan lain sebagainya. Padahal tatkala dilihat dengan cermat, ini setidaknya begitu ya, Refli Harun itu melihat yang butuh terhadap perdamaian itu sebetulnya adalah Jokowi, karena memang ini masalahnya sudah mepet ya. Saya entahlah di dalam kenyataannya itu semepet apa, cuman setidaknya kita itu bisa belajar ya dari apa yang akan kita saksikan ini, bahwa kepastian hukum itu sangat diperlukan di Indonesia itu. Ya, di semua negara itu diperlukan. Ketika suatu negara itu ingin berdaulat, maka yang harus ada itu adalah kepastian hukum, dalam pengertian bahwa hukum ini dia harus berjalan sebagaimana adanya, harus bebas dari intervensi. Sedangkan yang kita lihat sekarang itu sebaliknya, penuh dengan intervensi, dan di dalam politik penuh dengan intrik tanpa etika. Itu yang terjadi sekarang. Nah, mudah-mudahan sedikit banyak ya, dengan kita peduli terhadap isu negara, kemudian kita peduli terhadap isu politik, setidaknya ini menjadi usaha yang sedikit banyak membuat perubahan ya, butterfly effect lah. Ada sedikit gerak, mudah-mudahan menjadikan efek yang besar begitu. Nah, ini kita akan saksikan sekarang. Saya sudah menonton beberapa bagiannya dari video yang akan kita saksikan ini, dan saya rasa banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kita simak. Gara-gara Mas Roy juga. Sudah ditunjukkan ijazahnya yang tanggal 15 Desember, tetap saja dia mengatakan 9,9% palsu itu.
Dan juga saya meyakini karena saya lawyernya. Kalau saya tidak yakin dengan Mas Roy, ya saya mundur sebagai lawyer kan. Nah, kalau ada orang yang punya keyakinan seperti itu dengan ilmu pengetahuan, apa yang akan Anda hadapi? Kriminalisasikan dia, ancam dia dengan penahanan, ancam dia dengan hukuman berat, biar kapok. Ternyata dasar mentalnya gilaan, nggak kapok juga. Maka kata Sun Tzu ya kan, kata Sun Tzu nih ahli perang Cina, kalau Anda tidak bisa menundukkan lawan, maka kasihlah kira-kira di approach ya kan. Nah ini mohon maaf nih, ini saya bilang tafsir. RJ yang berakhir dengan SP3 ini kan cerita manis kan bagi Bang Damai kan, Egy Sujana. Sebentar ini ada ya, Egy Damai hari lubisnya ada. Bu Eli dan Neti ada tuh. Itu nanti di akhir akan kita lihat bengong semua ya. Karena yang akan dikatakan oleh Mas Refli Harun ini sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Pas saya, ya kan? Soal dimaki orang itu soal lain ya kan? Semua orang dimaki, saya pun dimaki juga, ya kan? Tetapi itu adalah pesan kepada Roy Suryo, Rismon, Hiva, kalau Anda mau selamat, mudah loh, gampang. Pergi aja ke Solo, ya kan? Case close. Masalahnya apakah hukum ditegakkan seperti itu? Kan gila namanya. Nah iya itu kegilaan yang kita saksikan sekarang. Jadi Jokowi itu sedang show off. Dan bukan hanya Jokowi tapi termulnya juga sedang show off. Seolah-olah mereka itu kebal hukum juga tuh. Ya, entah bagaimana ini laporan Demokrat, apakah ditindaklanjuti atau tidak. Cuman sampai sekarang show off sekali Jokowi dan geng-gengnya itu. Bagaimana kita mau jadinya ya? Kita doakan mudah-mudahan mereka itu cepat binasa saja ya. Karena show off-nya mereka seolah-olah mereka itu berkuasa begitu ya, dan memiliki kuasa yang besar di Indonesia. Itu tanpa tahu malu mereka itu. Sangat menunjukkan itu di hadapan kita. Ya kita mau ngapain lagi? Harusnya kan kita secara adat begitu ya. Kita harusnya menggantungkan harapan itu kepada kepolisian, kepada pengadilan, kemudian kepada aparat-aparat yang lain, semisal kejaksaan misalkan. Kan ke sana kita itu menggantungkan harapan keadilan. Tapi tatkala mereka sudah tidak ada, dengan terang-terangan mereka itu membela orang yang zalim, mau bagaimana kita ya? Ya sudah, doakan saja mudah-mudahan itu Jokowi dan kawan-kawan beserta termul-termulnya itu mudah-mudahan cepat binasa ya. Ya enggak orangnya enggak apa-apa. Pola pikirnya binasa nggak apa-apa, termasuk orang-orang yang membantu mereka yang satu pola pikir dengan mereka itu. Mudah-mudahan cepat binasa dari bumi Indonesia. Kita lanjutkan. Masa hukum ditegakkan hanya karena kehendak satu orang? Nah, kalau kita lihat pasal-pasal yang dikenakan, tidak semuanya delik aduan, tidak semuanya pengaduan atau pelaporan, tetapi ada juga dan bahkan delik umumnya yang paling determinatif, yang paling dianggap menakutkan dan mengancam, sehingga bisa ditahan atau ditangkap sewaktu. Mas Roy sudah saya katakan, kalau delik aduan itu ancaman hukumannya cuma 4 tahun. Dia santai saja. Sampai sidang 6 bulan, 1 tahun pun dia nggak akan mungkin ditahan. Tetapi ketika diletakkan pasal 32 dan 35 yang menurut Profesor Henry Subiakto, bukan itu maksudnya, bukan itu maksudnya, maka dia diancam setiap saat, bisa ditangkap, bisa ditahan. Yeah. Isu ditangkap ditahan itu tidak hanya isu, tetapi juga diprovokasi, ya kan, oleh para termul. Nah, itu ya kan, identifikasi yang sudah mendunia. Iya betul. Nah sebentar, ini menarik. Memang ini terlihat sekali. Lawang saya belum pernah ketemu sama Mas Refli Harun juga belum pernah ketemu sama saya. Tetapi melihat seperti ini kan sama kesimpulannya itu. Ada di mana? Ada pada keadaan bahwa Jokowi ini dia seolah-olah adalah pemegang hukum di Indonesia yang bisa menggerakkan kepolisian dan lain sebagainya. Yang mana kan kalau kita mau konsisten ya di dalam laporan yang diajukan oleh Jokowi, yaitu pencemaran nama baik, harusnya kan berhenti di situ. Tetapi kepolisian ini malah mengancamkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan menggunakan undang-undang ITE yang mana itu abuse of power. Menurut Profesor Henry ya, memang begitu juga karena Roy Suryo juga sama tuh salah satu perumus undang-undang ITE, Roy Suryo di dalamnya. Dia itu tahu dan dia itu kalau misalkan husnuzon kepada kepolisian begitu ya, tidak mungkin kepolisian itu menerapkan undang-undang ITE terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Tetapi ya karena memang sudah menjadi palu godamnya Jokowi, akhirnya dipakai juga.
Kita katakan tadi, gila ini sudah begitu. Dan terus kita mau ngapain? Ya berdoa saja sudah. Dan kalau misalkan sudah berdoa belum ada apa-apa, santai begitu ya. Nabi Musa itu berdoa sampai dikabul itu 40 tahun. Itu Nabi Musa itu. Kalau kita mau tafakur sedikit begitu ya, Rasulullah SAW itu berjuang 23 tahun. Tapi kan adalah setidaknya dalam apa-apa yang jadi berdoa itu bukan hanya sekedar menunggu hasil, tapi di situ juga ada ibadah begitu di dalam berdoa itu. Ya mudah-mudahan kita doakan saja mereka itu cepat binasa dari bumi Indonesia ya. Sekali lagi nggak harus orangnya, pola pikirnya binasa juga bagus itu. Bayangkan kalau kita letakkan pada pasal 160 KUHP lama, mereka yang justru memprovokasi. Jadi kalau ada penangkapan betul mereka harus kena itu. Ya. Nah, Tuh, itu yang saya katakan tadi, para termul itu bukan hanya Jokowi begitu ya yang merasa above the law itu, yang berasa di atas hukum, tetapi para termul juga merasa di atas hukum, yang mana seharusnya apabila undang-undang ITE ini diterapkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, seharusnya kepada termul itu lebih kenal lagi. Tetapi apakah ada itu dari kepolisian? Yang mana itu kan kalau undang-undang ITE bukan delik aduan, itu delik murni ya harusnya kan. Mana ada nggak pada termul? Nggak ada. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan mereka itu cepat binasa. nah, kita mau kilik-kilik lagi semua pasal yang dikenakan itu. Makanya kita masalahkan itu dia digelar perkara khusus. Misal 160 KUHP, delik penghasutan. Kan itu sudah jelas, putusan MK mengatakan itu delik material, bukan delik formil. Kalau saya mengatakan bakar rumah itu, kalau cuma saudara ngomong saja, nggak kena kayak pasal 160. Kecuali ketika saya katakan bakar rumah itu, orang yang saya suruh dia bakar betul, maka saya kena delik penghasutan. Pertanyaan saya misalnya, Nah, itu kan nganggu-nganggu kan, karena betul yang dikatakan oleh Refli Harun. ini ada statement dari Roy Suryo. Saya yakin ijazah Jokowi 99,9% palsu, oke? Atau Damai ya yang bilang begitu. Lalu penghasutannya di mana? Lalu delik materialnya di mana? Apakah gara-gara hasutan tersebut orang percaya bahwa itu palsu? Loh, kok kepercayaan menjadi tindak pidana? You believe something menjadi tidak pidana? Gak bisa. Anda percaya tidak ada Tuhan pun yang gak bisa dipidana. Yeah. Anda percaya bahwa ijazah Jokowi itu 99,9% palsu, nggak bisa dipidana. Mana bisa dipidana? Itu kan kepercayaan. Itu sama saja mengatakan Anda ganteng, padahal jelek misalnya. Nggak bisa dipidana juga. Kan dia punya subjektivitas, makanya. Sebentar, ini betul ya. Apa sekarang pidananya? Kan tidak ada. Kalau dikatakan tadi, ini on point sekali ya dikatakan oleh Mas Refli Harun itu. Kita punya kepercayaan ya atas penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kita jadi punya kepercayaan bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Ya, palsu lah sudah, mau 99,9% kan, mau 100% kayak sudah ya itu palsu saja begitu. Itu kan keyakinan kita tuh, berlandaskan dari hiruk pikuk yang terjadi beberapa tahun ini mengenai ijazah palsu itu. Lah kemudian apa tindakan pidananya? Dari Roy Suryo apa tindakan pidananya? Kemudian dari kita apa tindakan pidananya? Ya, kan nggak ada. Mau kita percaya, saya itu percaya 100% misalkan itu idrok jazm begitu ya. Saya percaya 100% bahwa ijazah Jokowi palsu. Lalu semua apa? Kan makanya dikatakan kemarin Panji itu dalam keyakinan saya, dalam kepercayaan saya, itu kan hanya menunjukkan opini saja, apa yang mau dipidanakan sampai saat ini begitu ya, tindakan pidananya tidak ada. Apakah rumah Jokowi digeruduk tuh sama orang-orang yang katakanlah quote and quote begitu ya terhasut oleh Roy Suryo? Kan nggak ada. Paling ini kan pada akhirnya nanti ya menurunkan elektabilitas Jokowi. Dan apakah dengan menurunnya elektabilitas itu ada tindak pidananya? Kan tidak ada begitu. Aneh memang. Aneh memang. Kemarin Prof. Henry mengatakan ada 4 hal yang tidak bisa dikriminalisasi atau dipidanakan. Dan yang pertama adalah expert privilege. Kenapa expert privilege? Jadi yang namanya seorang expert itu punya privilege, punya kekhususan, punya legacy, punya sesuatu yang bisa diucapkan ke publik, dan itu menjadi expert opinion. Jadi kalau saya misalnya dianggap pakar hukum tata negara, kadang pendapat saya mungkin juga salah menurut Yusril, tetapi tidak bisa mengatakan itu tindak pidana. Oke. Berikutnya apa yang tidak bisa dipidanakan? Moral duty, kewajiban moral. Jadi kalau Anda misalnya melihat sesuatu yang salah, tidak benar, dan tidak ada orang lain, tapi Anda diam saja,
maka itu salah. Berarti Anda melanggar kewajiban moral. Nah, ketika saya mengatakan, Damai Hari Lubis itu nyolong, ya nggak bisa. Mendingan saya, karena saya moral duty saya mengatakan bahwa saya melihat sendiri. Yang ketiga, truth, kebenaran, nggak bisa dipidanakan. Kebenaran. Kalau saya mengungkapkan misalnya sesuatu yang memang benar, balik lagi ke ijazah, benar, nggak bisa dipidanakan. Kecuali tidak benar. Pertanyaannya adalah, kan kita belum tahu benar atau tidak benar. Karena itulah bro, kita harus uji ijazah ini palsu atau asli. Dan forum untuk mengujinya adalah forum perdata atau forum petun, bukan forum pidana. Saya sudah mengatakan berkali-kali, bohong. Kalau kemudian Roy Suryo kemudian dihadirkan di sidang pidana lalu yang akan diuji adalah ijazah Jokowi. Tidak. Mereka akan menghindar untuk pengujian itu. Seperti halnya Bambang Tri dan Gus Nur yang akhirnya dihukum dengan hukuman vonis 6 tahun walaupun kemudian inkrahnya 4,5 tahun. Tanpa adanya ijazah. Tanpa memperlihatkan ijazah yang sokol aslinya. Nah itu. Itu kelihatan bagus sekali yang dikatakan oleh Mas Refli Harun ini. Ini kayak dikuliahin orang-orang itu ya. Dan karena mereka pengacara ya, mereka itu pengacara tahu ini ilmu yang harus didapatkan karena pada suatu waktu nanti mungkin perkataan Refli Harun ini dia akan berguna bagi klien mereka di masa depan gitu. Siapa-siapanya nggak tahu apalagi mau masuk tahun politik ya. Ini betul ini yang dikatakan Mas Refli Harun ini. Bayangkan, itu tahun 2000 atau 2023, 2000 dan sokol ijazah aslinya itu baru diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025. How come? Maka saya dengan Mas Roy mengatakan, ini kelihatannya baru dibikin, ya kan? Begitu orang ribut emboss, ya kan? Tambah emboss. Begitu orang ribut watermark, tambah watermark. Nggak ada lintasan merah, tambah lintasan merah. Nah sekarang konon katanya sedang akan ditambahi hologramnya. Karena ijazah yang terbaru ini ada hologramnya, yang tahun 85 itu. Sebentar, akhirnya kan kalau kita punya kepercayaan seperti itu ya apa mau dipidanakan juga begitu. Kan aneh. Ini masalah ijazah sudah dipermasalahkan di persidangan sejak 2023. Tapi baru keluar ini kemarin Desember 2025. Lah terus ya, kalau kemudian kita menjadi, dan itu kan tidak boleh dipegang kemarin begitu ya. Entah yang Bu Eli Danet itu katanya bisa megang, saya tidak tahu. Cuman dari persaksian mayoritas mengatakan itu tidak bisa dipegang. Di foto pun itu entah tidak boleh kalau tidak salah begitu ya. Nah ini kan pada akhirnya ada, jangan-jangan baru dibikin nih ijazahnya. Ya karena teknologi itu kan bisa dibikin, itu kan bisa ditemper begitu ya, bisa fabricated. Ya bisa saja seperti itu. Dan kita kemudian pada akhirnya punya kesimpulan, ijazahnya Jokowi baru dibikin sekarang, kan wajar begitu ya. Makanya saya katakan begini, kalau misalkan Jokowi itu ya sejak beberapa tahun lalu ini mengeluarkan ijazahnya, mungkin permasalahan ini akan sangat sederhana sekali. Sebagaimana tuduhan terhadap Roy Suryo ijazah palsu begitu, kemudian terhadap Pak Sani begitu ya, kemudian kemarin beberapa orang yang dituduh ijazah palsu. Apakah berkepanjangan? Tidak, karena mereka menunjukkan ijazah itu secara langsung dan dengan bangga begitu menunjukkannya, kan selesai. Sekarang kalau Jokowi pada akhirnya permasalahan ijazah ini sedari dulu begitu ya sudah dipermasalahkan dan baru ditunjukkan secara terbatas Desember kemarin, kemudian Roy-Suryonya belum ditangkap-tangkap, kemudian ini berlanjut terus begitu ya, tidak ada persidangan, kemudian nanti tiba-tiba di persidangan ada, boleh diraba, boleh dipegang, boleh diteliti begitu. Itu mah palsu, itu mah sudah ya bikinan pada akhirnya. Lah, mau gimana? Itulah kepercayaan yang sudah tidak bisa dicabut begitu. Coba Anda bayangkan, dan kita pakai common sense dalam teori komunikasi yang sederhana. Kalau Anda berdebat dan Anda punya senjata yang mematikan kicking, masa Anda keluarkan terakhir seperti kartu truf? Enggak, itu permainan. Tetapi kalau dalam berkomunikasi, argumen yang paling kicking itu di depan, mati Anda langsung. Gak bisa lagi ngapa-ngapain, kan begitu. Tapi kalau ijazah aslinya sokol itu ditaruh di belakang, setelah 3 tahun kita ribut dan gak karu-karuan, memang kita sedang mau perang apa? Yeah. Kan kalau memang negarawan, case close, selesaikan persoalan. Nah, lalu terakhir, apa yang ingin saya appeal ya, saya sarankan begini, ada 3 pihak yang sekarang ini punya kepentingan. Saya mendahulukan rakyat, masyarakat lah. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F, mereka punya hak atas informasi itu. Karena itu penuhilah informasi kepada mereka tentang ijazah ini apakah asli atau tidak. Sampai concise, confirm, bahwa tidak ada lagi perdebatan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Caranya bagaimana? Ya mari
kita lakukan pengujian yang seobjektifnya. Misalnya pengujian itu out of the court, undang seluruh ahli telematika, Di luar persidangan ya. ahli digital forensik dan lain sebagainya, yang netral, yang independen. Kalau tidak ada yang netral dan independen, cari yang dari luar negeri. Ada kan konferensi nasional bahkan internasional yang bisa dilihat semua orang live bila perlu, sama-sama menguji keaslian ijazah tersebut. Betul, kalau yang diinginkan itu memang kebenaran. Dan kemarin kan sudah ada tuh siapa, Mr. Green kalau tidak salah itu ya, yang ditawarkan oleh salah satu diaspora di Amerika untuk memeriksa ijazah Jokowi. Kalau memang Jokowi itu sebagai seorang negarawan dan mau, dan yang kita cari adalah kebenaran begitu, bukan malah politik adu domba seperti ini, polarisasi dan lain sebagainya. Anda itu, bukan Anda ya, orang-orang itu terutama Tremul itu sering mengatakan, kita ini negara besar memiliki tema yang lebih penting daripada ijazah dan lain sebagainya. Tetapi permasalahan ijazah yang memang sudah menarik perhatian publik sedemikian besar tidak mau diselesaikan begitu. Permasalahan kecil saja seperti ini tidak mau diselesaikan. Bagaimana kita bisa beranjak kepada permasalahan yang besar? Itu permasalahannya. Jadi yang menjadi kita sedih ya, Indonesia ini permasalahan ijazah Jokowi saja kok tidak bisa menyelesaikan gitu. Tidak bisa diselesaikan. Padahal kalau tidak ada kong kali kong ya, misalkan polisi berdiri sendiri, pengadilan berdiri sendiri, kemudian kejaksaan berdiri sendiri, dan pengadilan-pengadilan yang lain berdiri sendiri begitu. Ini tidak ada kontrol dari Jokowi. Mudah sekali ini selesainya, gak bakalan lama-lama. Nah, kenapa ini bisa lama meskipun sudah melibatkan pengadilan? Ya, karena ada di dalam payrollnya Jokowi itu. Dalam keyakinan saya. Pasti kalau metodenya ilmiah dan metodenya itu bisa dipertanggungjawabkan, proven, itu sifatnya ilmiah itu repeatable. Tapi kalau tidak repeatable, berarti tidak ilmiah, ya kan? Nah, itu satu untuk masyarakat. Untuk Pak Jokowi, saya mengulangi pesan Dr. Tifa, karena dia seorang dokter. Dr. Tifa sudah men-searching, ini mohon maaf ya, 3 negara yang memiliki rumah sakit dengan keunggulan pengobatan autoimun yang luar biasa. Amerika Serikat, Jerman, dan China. Sudahlah, berobatlah ke sana daripada ngurusin seperti ini, dan kita lihat makin lama getting worse kesehatannya. Karena Dr. Tifa seorang dokter, dia tahu. Coba bayangkan, badan makin kurus, makin bungkuk, makin merah, kemudian tidak bisa lagi salaman dan lain sebagainya, rambut rontok dan lain sebagainya. Nah, udah berobatlah. Oke? Ya. Ya kita lihat juga ya keadaan kesehatan Jokowi itu. Biarinlah ketawa begitu ya. Gimana tuh? Ini bukan satu-satunya, mungkin ya satu-satunya presiden, entah zaman Pak Soekarno bagaimana, yang baru saja pensiun dari jabatannya sebagai presiden, itu spotlight tidak berhenti-berhenti terus kepada yang bersangkutan, dan bukan tanpa alasan begitu ya. Jokowi juga seolah-olah menikmati bahwa perhatian itu masih tertuju kepadanya. Tapi ya efeknya ya itu, sakitnya makin parah ya. Ya kalau saya malah mudah-mudahan aja cepat lewat sebelum 2029 begitu. Karena ya itu tadi, kita sepertinya bukan hanya skeptis ya. Kita ini sepertinya putus asa kalau melihat adat yang berlaku begitu, akan Indonesia lebih baik kalau si Jokowi ini masih ada. Kalau saya sih melihatnya begitu dalam keyakinan saya ya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya Mas Roy dan teman-teman semuanya, termasuk yang TPUA. Hentikanlah ini semua. Jangan mengada-ngada untuk mengkriminalkan warga negara. Sedih kita. Ketika Bung Karno memerdekakan Indonesia kan enggak gitu. Cita-citanya adalah memerdekakan rakyat Indonesia. Kalau kita sudah merdeka, di jembatan masalah itu kita akan memerdekakan seluruh hati bangsa Indonesia. Ini jangankan memerdekakan hati. Ngomong ijazah palsu seorang presiden 10 tahun, tiba-tiba mau dipenjarakan 12 tahun. Nah itu. Padahal kita tahu, he was the president. Kalau dia itu hanya rakyat biasa, barangkali dia minta perlindungan sampai merengek. Ini dia presiden, dan kita warga negara sudah mempersoalkannya ketika dia jadi presiden, bukan saat ini saja. Ini kan rantaian dari tahun 2002 setidaknya. Nah itu poin penting juga ya yang harus ditekankan, bahwa Jokowi ini tidak pantas begitu ya melawan Roy Suryo dengan pidana, itu nggak pantas. Coba bayangkan sama Anda begitu. Kapolrinya orang Jokowi. Kemudian polisi itu pernah dalam payrollnya Jokowi. Jokowi itu pernah jadi atasan mereka begitu. Ya, katakanlah secara teori demikian. Kemudian Anda seorang polisi begitu ya, apapun jabatan Anda lah, ditelepon sama Jokowi
didatangi sama Jokowi untuk memenjarakan Roy Suryo. Ya gimana nggak manggut-manggut Anda itu sebagai seorang polisi? Mau nggak mau, kalau sudah di depan itu kita juga nggak tahu. Saya nggak tahu loh kalau ketemu sama Jokowi bakal gimana, saya nggak tahu. Karena memang orang besar itu ya punya, kalau kata orang Sunda, punya simak begitu ya, punya aura sedemikian itu. Makanya orang yang bisa berhadapan dengan orang besar atau orang yang korup begitu ya, dan dia itu masih bisa firm dengan idealismenya, itu adalah orang hebat. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Dan Jokowi itu tahu betul cara memanfaatkan privilege yang dia miliki sebagai mantan presiden ke-7 begitu. Nah ini ketidaknegarawanan. Dan ini sekali lagi ya, ini adalah alasan yang mendasar saya kira, yang cukup untuk mendoakan supaya Jokowi itu cepat lewat. Ini alasan yang cukup saya kira. Kenapa? Ya karena ini fondasinya begitu, fondasi korup, perilaku korup, fondasi politik adu domba itu ada di Jokowi. Ya, kalau Jokowi ini lewat sebelum 2029, saya rasa akan agak terbuka cerah tuh. Kita bisa berlanjut kepada isu politik yang lain. Tapi kalau sampai 2029 Jokowi masih ada, saya pesimis gitu. Nanti keburu dilanjutin sama si Gibran tuh. Kemudian powernya nanti masuk ke situ, keburu terstruktur begitu. Kalau sekarang kan masih one man show sebetulnya. Ya dari apa yang saya lihat begitu ya. Kekuatannya masih one man show, yang mana Jokowi itu sedang berusaha untuk melebarkan kekuatannya supaya tidak menjadi one man show lewat PSI itu. Mungkin ya, dalam keyakinan saya. Sampai sekarang dan tidak confirm, tidak jelas apakah ini palsu atau tidak. Karena itu harus ada yang amicable settlement yang baik-baik saja. Tetapi tentu kebenaran harus ditegakkan. Ya. Misalnya yang salah Pak Jokowi, ya udah, apa konsekuensi hukumnya? Setelah ditegakkan kebenarannya, mau diampuni, ya kan? Dikasih gerasi oleh Pak Prabowo, itu soal lain. Tetapi hukum harus ditegakkan, kebenaran harus dinyatakan, kemudian persoalan harus diselesaikan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu, ya biarkan hukum tegak. Though heavens fall, ya meskipun langit itu akan runtuh. Apalagi kalau cuma Jokowi yang runtuh. Dan ini sudah menjadi perhatian publik, dan Jokowi itu seorang negarawan, seharusnya ada perilaku-perilaku dan etika-etika yang harus dia penuhi sebagai seorang negarawan dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan saja begitu ya. Penegak hukum yang ada sekarang itu sudah ada di dalam payroll Jokowi itu. Itu kesimpulan analisa yang saya dapatkan begitu ya. Itu keyakinan saya. Setidaknya kalaupun tidak ada payroll secara materi, secara uang begitu, itu ada payroll secara budi, secara balas budi, atau setidaknya secara keseganan begitu, secara struktur sosial. Tidak bisa Jokowi itu meminta sesuatu kepada polisi, dalam hal ini misalkan untuk memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan atau untuk mentersangkakan, kemudian polisi itu mengecewakan Jokowi, itu tidak akan bisa. Banyak sekali permasalahan di belakangnya, yang mana pada akhirnya kita sebagai masyarakat, jangankan kita, kan lawan-lawan politik Jokowi saja pada diam karena memang politik birokrasi yang dilakukan oleh Jokowi, dan itu terbukti kan terhadap Gus Yakut, terbukti juga terhadap siapa itu Nadiem Makarim ya, terbukti juga beberapa kemarin juga ada yang ngomong lagi tuh yang dari BUMN di Madialog, siapa itu namanya ya, kalau mau dibahas tuliskan di kolom komentar. Nah itu, inilah ya, jadi mudah-mudahan kalau saya sih pada akhirnya ya harapan kita kan kembali lagi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang harapan kita yaitu, dan atas dari apa yang kita baca, Jokowi ini perlu turun sebelum 2029, perlu lewat, perlu minggat sebelum 2029. Kalau tidak orangnya, minimalnya pola berpikirnya dan para terbul-termulnya itu. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.